Udah gue bilang ya bener pakai support resistance. Mana supportnya jebol terus? Mau sampai kapan? Valuasi murah. Semurah apa sih? Saham gocap tuh. Gimana teknikalnya? Nilai intrinsik. Semua pakai asumsi semua. Head and shoulder. Campo emangnya. Keramas juga. Pasti kalian udah sering dengar kan pertikaian kayak gini. Hal ini tuh udah sangat lumrah, udah sangat umum. Tapi kira-kira kenapa sih mereka berantem? Apa menurut yang satu tuh fundamental nggak bisa dipakai? Dan yang satu lagi bilang technical tuh cuma halu doang. Bisa atas, bisa bawah. Jadi yang bener yang mana dong? Kita tarik garis dulu. Baca koran dulu. Kontak. Supportnya di sini. Tapi di sini ada support juga. Kita baca analis report dari CIMB Sekuritas. Target price-nya kejauhan nggak ya? Kalau di sini, diskon aja deh, di sini aja deh. Wah, target price-nya tinggi banget, 3.300. Coba. Kita gedein time frame-nya. Wah, beli sekarang pasti cuan dong. Udah pasti naik. 29% lagi. Oke, kita coba pakai indikator. Oke, kita hitung proyeksi ke depannya berapa. Asumsi berapa persen ya? Rata-rata 10 tahun terakhir 9%. Ya udah deh 9% aja. Waduh, ini overbought. Ini oversold. Kalau technical analysis itu fokus ke market action atau aksi pelaku pasar. Kalau fundamental itu fokus ke ekonominya, supply demand dari produk, strategi perusahaan, corporate governance, laporan keuangan. Fundamental itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, yang kemudian bisa dihitung harga wajarnya atau disebut dengan intrinsic value. Jadi intrinsic value ini mengindikasikan berapa sih yang aset itu worth it-nya itu di harga berapa dengan memperhatikan faktor-faktor tadi. Kalau harga saham sekarang di atas intrinsic value-nya, nah itu berarti kemahalan. Jadi harus dijual. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalnya harga sahamnya sekarang di bawah intrinsic value-nya, berarti itu harganya kemurahan atau biasa disebut under value. Jadi boleh beli nih kalau harganya di bawah intrinsic value. Nah, sebetulnya tujuan dari dua analisa ini sebetulnya untuk solve problem yang sama, yaitu untuk cari cuan sebenarnya. Ya, yang penting untuk tahu sebenarnya ini harga mau kemana. Jadi analis-analis di sekuritas pun atau asset management yang bisa dibilang sangat fundamental dengan title-nya seabrek-abrek, lalu ada yang punya CFA juga, itu mereka ngitung berapa sih target price-nya dalam setahun ke depan. Jadi mereka mulai dari laporan keuangan, lalu bikin financial modeling untuk mengconvert data-data yang dia bisa gali untuk menghitung nilai wajarnya. Di lain hal, banyak trader yang anggap itu mereka antara pakai fundamental doang atau pakai technical doang. Padahal sebenarnya mereka itu punya kesamaan. Banyak penganut fundamental juga paham dasar-dasar chart. Begitu juga penganut technical juga punya dasar-dasar fundamental. Masalahnya kadang itu bisa bentrok juga. Pas awal-awal kebangkitan harga saham itu kadang nggak bisa dijelasin secara fundamental. Jadi trennya tuh udah mulai naik, tapi masih nggak bisa dicerna kenapa gitu. Perusahaannya masih rugi, masih jelek. Nah, biasanya muncul banyak berita tuh. Kayak contohnya, ekonomi nggak berhubungan lagi dengan stock market atau pasar saham. Tapi nanti pasti ada waktunya lagi ketika mereka berdua berhubungan lagi. Di beberapa buku technical analysis, di buku Martin Pring, John Murphy, itu ada satu hipotesis yang mengatakan bahwa market price itu selalu lebih dulu daripada fundamentalnya. Fundamental di sini adalah fundamental yang diketahui. Jadi seperti misalnya laporan keuangan yang udah keluar gitu. Pengumuman perusahaan kuartalan gitu kan. Jadi perusahaan tuh kasih lihat revenue-nya berapa, net income-nya berapa, asetnya berapa.
Nah, kadang sebelum pengumumannya itu keluar, jadi harga sahamnya itu sebenarnya udah bisa naik dulu. Udah naik dulu atau udah turun dulu. Jadi istilahnya udah gerak dulu. Nanti pas udah keluar, malah diem-diem aja gitu. Makanya kita kenal dengan istilah price in. Nah, price in ini artinya memang fundamentalnya itu udah terreflect di harga sahamnya. Jadi kadang kalau kita hanya menggunakan fundamental, nah pertama itu concernnya adalah sebenarnya harganya udah price in apa belum. Market yang nggak efisien kadang bikin bingung juga. Nah yang kedua, di fundamental itu kita banyak berasumsi. Nah asumsi kita tuh pasti bisa salah. Jadi semuanya meleset. Nah yang ketiga, kurangnya informasi. Jadi analis gitu tuh mereka bisa dapat informasi lebih cepat kalau misalnya ketemu direkturnya, ketemu investor relationnya. Jadi kita sebagai investor retail tuh pasti telat ambil action. Jadi mereka kadang udah beli dulu lalu kita belinya di harga yang atas. Nah yang keempat, misalnya asumsi lu semua benar. Terus kok harga sahamnya nggak gerak seperti ekspektasi kita, malah turun. Akhirnya kita panik malah jual. Karena ingat, positif itu tuh belum tentu bagus. Dan negatif itu tuh belum tentu jelek. Kenapa? Nah, karena yang bagus itu bisa aja lebih rendah dari ekspektasi pasar. Dan yang jelek itu bisa aja masih lebih mending daripada ekspektasi pasar. Terkadang, orang yang bisa baca chart itu menganggap dirinya superior. Tapi kalau gue disuruh pilih satu nih, logically gue akan pilih technical. Kenapa? Karena technical itu udah termasuk fundamental. Jadi udah bonus fundamental. Dan kalau fundamental itu memang udah tercermin dari pergerakan sahamnya. Dengan istilah tadi yang udah price in. Jadi mempelajari fundamental itu sebenarnya jadi nggak dibutuhkan lagi. Karena teknikalnya itu udah ada fundamental di dalamnya. Nah gimana kalau kita balik? Fundamental analysis itu nggak mempelajari tentang pergerakan harga. Nggak peduli dengan price actionnya gimana. Jadi sebetulnya sangat memungkinkan kalau trading itu hanya menggunakan technical analysis aja. Karena technical analysis udah dapat fundamental analysis, sedangkan fundamental analysis tidak termasuk technical analysis. Makanya investor-investor besar itu yang pakai fundamental, ya cenderung untuk investasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Udah beli, terus ya udah tidur gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana? Fundamental itu bergunakah untuk trading?